saya sudah khotbah di Tone dan Tuhan memberkati. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini juga memberkati hidup saudara sekalian. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya bilang pada Hans, mungkin sudah waktunya bikin gereja khusus untuk orang-orang internasional, anak-anak muda. Menurut saya akan sungguh-sungguh Tuhan memberkati. Saya bacakan saudara sekalian 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat 10. Kalau sudah ketemu boleh baca sama-sama dengan saya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 sama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara sekalian, tema daripada firman Tuhan pada sore hari ini ialah kita harus maju. Maju tidak maju itu sebenarnya ada alasannya. Saudara sekalian, hukum yang tidak pernah bisa dirubah adalah hukum yang disebut dengan sebab dan akibat. Ada sebab menjadikan ada, karena ada akibat akan menjadikan akibat. Kalau ada sesuatu pasti ada sebabnya. Itu hukum yang tidak bisa diubah. Kalau saudara melihat ada asap, sudah pasti entah di mana, entah di pinggir, entah di dalam, entah di sebelah mana ada apinya. Itu sudah pasti. Tidak ada orang berkata, dia sehat walafiat, tapi tahu-tahu mati. Tidak ada itu. Tahu-tahu mati itu tidak ada. Di otopsi, periksa betul, pasti ada sebabnya. Entah jantungnya yang bocor, entah tekanan darahnya tinggi, atau tekanan darahnya rendah, atau apa aja. Tapi ada akibat, pasti ada sebab. Gitu kan? Jelas itu sudah merupakan hukum yang internasional, berlaku di mana-mana. Jadi kalau saudara dan saya ada di sini, kenapa? Karena ada sebabnya. Keadaan Anda begitu karena ada sebabnya. Keadaan dia begini karena ada sebabnya. Itu sudah ya dan amin gitu. Saudara sekalian, orang tidak maju karena ada sebabnya. Orang bisa maju juga karena ada sebabnya. Gitu. Jadi dengan cepat pada sore hari ini saya akan sampaikan kepada saudara, dan saya berdoa kiranya semua kita akan maju di dalam hidup ini. Ada 7 sebab yang menyebabkan orang tidak maju, dan ada 7 sebab yang menyebabkan orang bisa maju. Saya akan sampaikan dengan cepat kepada kita sekalian. Yang jelas sih dari pihak Tuhan, Tuhan berkata, kamu adalah umat kepunyaanku sendiri. Engkau bangsa pilihanku, engkau imamat yang rajani, engkau kupilih, dan engkau mestinya harusnya pergi ke sana untuk memberitakan betapa besar akan kekuasaan Tuhan itu. Saudara sekalian, kenapa orang tidak maju? Ada beberapa faktor, beberapa sebab. Sebab yang pertama itu ialah kemungkinan yang ada ialah masa kecil yang tidak bahagia. Anak kecil, Kiki punya anak kecil, Meryl, itu anak itu dididik begitu rupa, berikan encouragement, dididik sehingga dia pada waktu masih lemah itu cara berpikirnya, mentalitasnya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau anak kecil itu kurang dapat encouragement, makanya kelihatannya pendidikan Amerika sama Indonesia beda ya. Kalau di Indonesia itu rasanya orang itu tidak dikasih encouragement kuat, dibuduk-budukan terus, yang pintar hanya gurunya, ya kan? Tapi kalau di sini SD, SMP sudah dikasih encouragement. Saya sih senang melihat itu. Itu perbedaan yang saya lihat dalam pendidikan Amerika dan pendidikan Indonesia. Jadi kalau anak kecil, masih kecil, terus-menerus dikritik, terus-menerus disalahkan, gitu, tidak dikasih encouragement, dibodoh-bodohkan, bahkan kadang-kadang dibanding-bandingkan,
kamu tidak seperti adikmu, kamu tidak seperti kakakmu, kamu bodoh gitu-gitu, maka dia akan tumbuh dengan tidak bagus. Dia menjadi besar dan dua kemungkinan. Dia menjadi orang yang berontak, yang bandel, yang kurang ajar terhadap orang tua, terhadap orang lain, atau dia menjadi orang yang minder, merasa tidak bisa apa-apa. Tujuannya, cita-citanya biarlah cepat mati, masuk surga aja. Itu kenyataan yang bisa dilihat di dalam orang-orang yang masa kecilnya tidak mendapatkan encouragement secara cukup. Samping itu, biasanya mereka akan bertumbuh oleh karena dia itu merasa terlalu banyak dituntut, dibodoh-bodohkan, kan berarti dia itu merasa dituntut lebih daripada kekuatannya. Sebagai gantinya nanti kalau dia besar, selalu di dalam tindakannya, perbuatannya, sikapnya juga menuntut orang lain. Dia majelis gereja kayak begitu, dia penyanyi kayak gitu, dia pendeta kayak gitu, semua orang disalahkan karena dia menuntut orang lain lebih daripada kenyataan yang ada. Itu tidak pernah boleh. Dan mungkin kalau saudara dan saya melihat akan masa depan, masa yang lalu dan masa kecil kita tidak terlalu bahagia, ya kita datang kepada Tuhan, minta disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Gitu. Yang kedua, saudara sekalian, kenapa orang tidak maju? Orang tidak maju oleh sebab karena teman-teman dan lingkungan yang membuat hatinya